Jangan sampai lu pulang haji dipanggil Jai, nengok. Oh enggak lah. Apalagi kalau udah 2 kali. Sorry, panggilnya jangan Jikojai, tapi Jiji Kojai. Jiji dong. Pak kabar yang pulang umroh. Terus dipanggil Bapak umroh. Jangan pernah berhenti berdoa untuk minta kepada Allah berangkat haji dan umroh. Apalagi itu malam Lailatul Qadar. Wah itu setuju. Karena kata Imam Al-Qurtubi, di malam Lailatul Qadar itu siapa yang berangkat haji ditentukan malam itu. Wah Masya Allah. Allah. Ya, yang kita lihat kasat mata nih, ya. Rumahnya gedong, bertingkat-tingkat, mobilnya parkir sampai menyita lahan orang, berderet. Ternyata nggak berangkat umroh. Coba gara-gara apa? Sebel banget gue Jay. Kenapa sih orang Indonesia tuh paling susah banget ikutin aturan haji Jay? Ya emang ada apa aja Bang di sono? Padahal haji itu kan dibuat ya, peraturannya itu dibuat supaya orang tuh dapat semua keadilan Jay. Gak ada yang terzolimi. Emang zolimnya gimana jemaah haji Indonesia di sono? Lo tahu nggak? Apa tuh? Kemarin itu ya, ada yang ngerokok di dalam hotel. Dia ngerokok. Di dalam Dia haji hotel. tapi ngerokok. Di dalam hotel Jay. Astagfirullahaladzim. Itu nenek-nenek pada ambiar semua Jay. Pada kabur ya? Kabur semua parah. Sampai itu nyala ya? Nyala semua udah. Itu fire-nya mau Keluar nyala air semua. tuh langsung tuh. Tuh coba bayangin. Kok bisa gitu dia pakai kain ihram? Dia juga ngerokok gitu ya? Ngerokok juga. Wah, Nah itu kan Allah, masalah itu sebetulnya kan. Masalah sih Bang benar. Iya. Kita belum opening dulu nih. Siap. Iya kan? Masih bersama dengan gue Dani Azwar dan host bro gue. Kojai. Kita ada di program Inside Outside. Never stop learning, never stop doing. Masya Allah. Nah Jai, kita hari ini bersama dengan narasumber kita dan juga ahli kita. Ahli kita ada Ustadz Agus Hendra Hafidhahullah Ta'ala. Dan bersama dengan ayah kembar. Masya Allah. Abang Erwin Raja. Kita manggil ayah apa abang sini? Ya kalau di sosial media sih saya follow ya di Instagramnya. Oh follow kamu? Follow. Kamu di follow balik gak? Namanya Ayah Kembar. Ayah kembar ya. Berarti beliau memiliki anak yang Kembar. Bukan beliaunya Masya kembar Allah. ya? Enggak dong. Bukan ya. Ayah gimana kabarnya? Sehat ya? Halo. Ayah. Sudah mulai. Sudah take and action udah ya? Udah. Udah. record Biar ini. sama, pakai kacamata dulu. Oh iya, dulu. topi Iya, enggak iya, ya? iya, Topi iya. dua. Udah dua-dua. Lupa tadi bawa topi. Iya. Iya. Komedo ya. Komedi. Oh, komedi ya situ ya. Iya Bapak. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi apa api-api namanya di hotel apa namanya? Fire alarm. Oh, fire. alarm. Oke. Alhamdulillah. Bener gak sih? Masya Allah. Bener ya? Saya juga gak tahu. Waduh, saya kira mau lurusin. Gimana ya? Gimana ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya? Masya Allah, terima kasih malam ini sudah diajak main ke Zayan Media. Masya Allah. Di programnya yang baru nih. Inside Kita Outside. Inside Outside, Masya Allah. Iya. Hafal tagline-nya tadi. Apa tadi? Never stop learning, never, Never stop, stop doing. Masya Allah. Nggak pernah berhenti belajar dan tidak pernah berhenti untuk melakukan. Berbuat. Alhamdulillah diartiin. Selama ini aneh nggak tahu artinya. Iya kan? Aneh nggak tahu artinya. Nggak tahu. Udah 2 segmen ini. Gak tahu. Masya Allah. Oke, 2 episode ya. Oke, Alhamdulillah. oke. Ayah juga bener tapi. Abah. Tapi. Abah gimana kabarnya, Bah? Sehat ya? Lama masih bareng lu sih belum sehat. Iya, emang kita pasien-pasien sebenarnya. Besok bikin baju sini pasien Ustadz Agus. Nah, itu dia. Iya. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, Tadi Bang, bahas tentang rokok. Rokok. Orang rokok lagi haji gitu, lagi ibadah bayangin aja. gitu. Ya. Gimana itu ya pandangan sebagai ayah yang aneh lihat di Instagram, ayah ini bergerak sibuknya ngurusin orang umroh tuh. Ada nggak jemaah-jemaah yang ngerokok tuh dan Banyak. ganggu nggak tuh ya? Banyak, kalau dibilang ngeganggu pastinya pasti mengganggu. Gitu. Cuman kalau kalau misalnya pas lagi umrohnya bareng sama saya gitu ya. Saya pasti cuman nyampein gini Ustadz. Bapak-bapak yang lagi ngerokok kalau bisa ditahan, terutama pada saat berikhram, ya kan? Karena kan bisa jadi ini adalah banyak yang berangkat itu kan ini menjadi umroh yang pertama buat mereka. Oke. Gitu. Jadi kalau di kita itu selalu mengedukasi jemaah bahwa umroh pertama itu wajib mabrur. Jadi kita menjaga semua potensi-potensi yang bisa merusak ibadah umroh kita. Jadi selama kita berikhram itu semua dijaga. Gitu. Masa sih Pak susah banget emang ngejaga nggak bisa sebat kalau pas lagi berikhram gitu kan. Sebat banget. Gitu. Jadi maksudnya approve banget. jadi maksudnya ya
dijaga sampai tahalul gitu. Masya Ya Allah, semoga kedepannya karena ini menjaga kan umroh itu kan perjalanan yang cukup panjang ya. Bisa 1 kali 24 jam tuh perjalanan umroh dari mikot sampai tahalulnya. Yes. Nah bisa jadi dengan Bapak ini menjaga dan kemudian Bapak ikhtiar dan minta sama Allah, bisa jadi ini menjadi wasilah Bapak bisa pelan-pelan untuk berhenti. Kira-kira gitu sih. Oke. Gitu. Sat, ini tadi menarik Sat. Kata ayah menjaga haji supaya mabrur. Nah emang sebenarnya hukum rokok itu sendiri gimana sih? Ya tentunya ya haram ya. Rokok ini haram karena tentunya banyak mudaratnya. Dari segi bahan-bahannya juga. Ya saya pribadi kalau lagi membimbing memang udah dari manasik ya. Kita udah pantau tuh yang rokok siapa malah. Iya. Yang rada-rada siapa. Iya. Yang baik-baik siapa kita udah ini loh, udah tahu ya, udah dikasih, kita udah punya laporan gitu loh. Iya. Dan nanti ya kita tinggal pendekatan. Ya kalau saya sanggup, saya orangnya enak, gue deketin. Ya. Lu masih rokok aja lu, udah tua gitu tuh ya. Iya. Ya deketin, kalau bisa sama kayak dia. Kalau bisa lu jangan rokok kalau bisa jangan pas rokok pas ihram. Iya. Iya. Syukur-syukur gue bilang. Pulang dari Nanti sini. pulang. Yes. Pas abis ihram lanjut kagak. Masya Allah. Oh lanjut kagak ngerokok ya, bukan lanjut ngerokok ya. Lanjut kagak ngerokok lagi. Betul. Oke. Bahas rokok tuh Bang. Yes. Tapi kita dari tadi belum kenalan sama ayah. Karena tadi kita Oh udah iya, excited banget excited bahas banget. rokok. Kesel Kenapa ya? soalnya yang ngeliat. Gimana nggak excited? Iya, begitu jadi kita. Iya. Ayah sendiri ya. Kesibukan ayah tuh sekarang ini apa? Selain berbisnis di bidang umroh ya. Ketawa itu karir. Oh. Iya. Iya, tadi udah bener Bi, bapak banget tadi udah. Udah bagus. Kesibukannya apa ya? Enggak ada sih. Jadi Being father itu Enak, udah kesibukan. enak full sekali. full time date aja udah Is, kan gitu. main bener-bener. Jadi tiap pagi itu ternak. Saya kan ternak. Apa ya? Antar anak. Antar anak. Nah, Akhirnya ternak baru uang. Anda mau Iya, jawab. antar anak itu. Anda baru mau jawab tuh. Oke Tapi lanjut. teriknya enggak. Enggak. Antar istri enggak. Enggak. Jadi cuma jadi enggak ternak teri. Jadi cuma ternak aja. Maaf para istri, maaf ya. Gitu. Ini belum approve ini Maya. Maaf. Oke. Gitu jadi karena kan istri punya kesibukan sendiri gitu. Maksudnya karena kan istri itu punya kesibukan sendiri datang ke kajian-kajian khusus umahat doang gitu. Jadi ya kalau bapaknya nganterin ya udahlah bapak di rumah aja lah gitu. Oke. Jadi gitu. Jadi kesibukan sehari-harinya ya nganter anak sekolah, terus kemudian ngurusin pondok pesantren. Wih, Wah, antum punya pondok pesantren? Kata siapa? tadi barusan kan bilang. ngurusin kan nggak harus punya. Iya. Oh. Tapi Kan ngomong ngurusin nggak harus punya. Oke. Jadi Tapi alhamdulillah atas izin Allah punya. alhamdulillah. Bener Sebenarnya juga gue ya. pusing deh Jay, baru juga segmen Gitu. satu Jay. Nggak apa-apa. Iya. Tapi Lanjutin dulu ya. Tapi nggak apa-apa kan kalau gue punya. Ngomong-ngomong. Boleh. Yang ternak tadi. Iya Ustaz. Gue paling demen nganterin anak. Kenapa tuh? Kenapa Ustaz? Karena bisa ngobrol. Nah itu. Ngobrol, dia curhat, wah knowledge dia terbuka. Betul. Sampai akhirnya kita tahu dia mau apa. Karena kan namanya orang tua ya baru ketemunya malam dia udah tidur. Kita baru datang. Iya. Maka nganterin anak tuh sesuatu banget. Iya Ya, Jadi Masya momen quality time banget ya saat quality ya. time banget. Makanya sampai dibela-belain gitu, dibela-belain untuk nganterin anak kalau pagi gitu, gitu. Alhamdulillah gitu. Itu aja sih. Jadi kurang lebih ya sama persiapan-persiapan karena ini udah mulai masuk ke musim umroh ya. Jadi persiapan untuk keberangkatan jemaah di musim tahun ini gitu. Ya Oke. itu aja sih. Tapi Jay, ada yang menarik lagi Jay. Terakhir ketemu dia punya badan gak segede gini. Jay. Lah, emang Ya segede Allah. apa? Ya, kayaknya tirus banget sekarang kenapa ya? Iya. Kok jadi kayak apa ya? Kayak Gen Z gitu ya sekarang? Iya. Ada goals apa sih? harus berubah posisi duduk dulu. Wah, coba kita Bang ya. Bang, coba Bang. Coba maaf itu Bang, maaf gimana, Maaf, Bang? bisa. Takut roboh ini. Kaki tadi di sini. Iya, ada. Mentang-mentang dia udah bisa ngeliat begitu. Iya. Itu Enggak. Coba bisa duduk begitu. takut saya. Oh, Takut iya. roboh ini sampai ke bawah. Target Tadi, market. Kenapa akhirnya bisa milih untuk ya ngurusin berat badan? Apa karena ada goal tertentu apa seperti apa? Ada, pasti ada Pasti goals ada ya? tertentu. Goals utamanya adalah ingin hidup lebih panjang. Jadi keras hidup nih lebih orang. panjang pastinya kita punya waktu lebih banyak bersama anak-anak kita, bisa melihat mereka tumbuh, bisa melihat
bisa ngelihat mereka akhirnya ngikutin jejak dakwah kita, bisa ngelihat mereka nikah, bisa melihat mereka kelak menjadi ulama-ulama. Masya Allah. Gitu sih. Ustadz juga lagi sama ya, menjalankan program yang seperti ayah Iya, jalankan. karena lu aja kok jadi gagal. gitu loh. Gimana? Iya. Iya. Sebenarnya bisa berhasil Godaannya kok. banyak banget. Iya, sebenarnya udah gitu. bohong Coba habis ya, ini, Bang. dibantu. Coba dah nanti habis podcastan gitu Habis lagi dia. podcastan. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Terus olahraganya kira-kira apa sih metode yang dipakai kok bisa secepat itu gitu loh. Ini kan kayaknya nggak pernah dibahas ya pembahasan kayak gini. Cepet banget 3 bulan ya, 4 bulan. Iya, kurang lebih dari bulan Desember sampai ketemu bulan Februari Ramadan berarti ya. Oke, iya, Nah, iya, Ramadan 2 bulan itu alhamdulillah atas izin Allah yang mudahin semuanya. Itu kurang lebih turunnya 15 kilo. 15 kilo 2 bulan. 15 kilo 2 bulan Wow. gitu. Itu juga saya tawar udah gak mau lagi dia. Emangnya belanja Emang kali beli ya. semangka kali begitu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau Ustadz sendiri gimana Ustadz? Apakah tadi kita pola hidup sehat itu juga bagian daripada Iya, ibadah? harus dong. Ya karena ibadah itu kan dengan sehat tuh jadi bisa banyak beraktivitas. Betul. Dengan sehat, ya tapi ya bukan hanya olahraga ya. Tapi makanan juga sehat. Iya. Ya karena lu banyak olahraga, makanan lu nggak sehat, ya terus aja begitu. Gitu. Iya, Tujuannya sih memang bagus banget. Kita pengen sehat sehingga bisa lebih banyak ibadah. Iya. Ya bisa melihat anak-anak tumbuh berkembang. Ya umur mah rahasia Allah. Betul, Kita hanya betul. jalanin sebab aja. Betul. Kita senang banget kan anak kita jadi ulama. Kita Amin. lihat Masya Allah. Amin. Anak kita jadi hafizoh sampai 30 juz kita Amin, bisa ya lihat. Makanya ya lu jangan ganggu gua untuk melakukan itu. Jadi bahkan saat kita olahraga aja itu bisa bernilai pahala saat ya. Iya. Bisa Wah, kan luar selama memang itu diniatkan. Iya. Iya, Gitu. iya, memang iya. memang umur itu rahasianya Allah gitu. Cuman kita ini kan hidup sebab akibat gitu. betul. Kita hidup itu kan sebab akibat kecuali Ibunda Maryam ya bisa melahirkan tanpa Oh, sebab. tanpa sebab. Iya, Gitu. iya, betul, betul, Itu kan betul. itu kan haknya miracle, Allah tuh. miracle-nya ya. Gitu. Nah, cuman kalau saya balik lagi tadi gitu. Ini bagian dari ikhtiar karena ketika kita hidup ada di dalam tubuh yang sehat, itu tuh semuanya jadi enak. Bangun tidur enak, terus kemudian ya kalau terawih kebetulan di samping rumah tuh terawihnya panjang kan. Yes. Gitu. Itu berasa nggak kayak tahun-tahun lalu gitu. Tahun-tahun oke. lalu tuh kayak berdiri aja tuh udah kayak Capek banget gitu capek ya. banget, ngantuk banget Iya, gitu. iya, iya, Nah iya. sekarang tuh itu tuh kayak dibawanya tuh enak gitu. Iya. Terus ya pokoknya jadinya ibadah-ibadah yang lain tuh jadi enak aja ngelakuinnya. Lebih gitu. optimal jadi. Lebih gitu ya. optimal. Terus kemudian nggak cepet ngantuk, nggak cepet capek gitu sih kira-kira. Gitu. Tapi Gimana, Sat? gue tambahin nih. Ya, Sat. Olahraga itu kata Ibnu Taimiyah ada 3. Ya, Yang pertama olahraga badan. Olahraga badan nih saya Iya, Ustadz. bil masyi wal harakah. Iya dengan jalan dan gerakan-gerakan. 2 olahraga jiwa. Berakhlak baik. Masya Allah. Ya olahraga jiwa tuh berakhlak baik loh, sopan. Iya Ustadz. Ya enggak lah lu gak bisa. Gimana ya? Belum aja sih. Gimana ya? Yang Palsu. olahraga Fake. akal. Allah. Memperdalam agama. Masya Allah. Membahas tafsir. Masya Allah. Ya itu olahraga akal. Makanya orang rajin baca Quran yang gak pikun. Masya Allah. Apalagi sampai dia menghafal, apalagi sampai mempelajari tafsir-tafsirnya. Masya Allah. Itu olahraga yang harus kita lakukan. Masya Jangan sampai juga lo morning person. Heeh. Tahu nggak morning person? Ini bahasa anak Gen Z nih. Oh, Iya. orang yang suka bangun pagi. Iya, orang yang suka bangun pagi atau Iya, early bird. Early bird. Iya. Lahir duluan brojo. Early Bird itu yang game itu bukan sih? Angry bird. Tapi kagak sholat subuh berjamaah. Salah kan. Gitu. Udah lah begadang nonton bola, klub bolanya kalah. Ya Allah. 6-0 lagi. 6-0 lagi. Habis itu ya walaupun dia dapat Rolex nggak apa-apa. Tapi kan nggak sholat subuh itu yang bahaya. Wah, parah isi itu mah parah banget sih. Itu yang Bagaimana mau bahaya. mendapatkan Gitu dunia loh. beserta isinya, Jay. Parah. Jadi intinya lu jangan hanya olahraga badan aja. Ya. Ya. Dan kurus itu bonus bro. Betul Yang banget Ustaz. penting, ya sehat ya dan manfaat itu yang penting. Ya. Masya Tuh Allah. dengerin tuh ya. Itu bang, ada kaitannya nggak nih? Karena dari tadi kita ngomong sehat, sama travel umroh juga dari orang haji. iya Ya betul. ada dong. Apa tuh kaitannya kalau sehat sama haji dan umroh? Ada dong. Nih, sa'i. Tawaf. Tawaf itu kita 7 putaran. Itu kurang lebih 3,5 kilo. Beratnya?
Jalannya. Kilometer. Oh, kirain kilogram ya. Yang ini Ini dong. yang kayak begini-begini nih azabnya luar biasa. Kilo Terlalu soalnya. patah ya Buat jokesnya. naik it scooter. Oh, naik skuter. Oh, jadi nggak tahu dia kilo-kilo tadi kan? Iya, Dia skuter soalnya. Nggak apa-apa, nggak Dihabisin apa-apa. aja lah. Itu ini kan lagi masih peralihan musim nih. Nah, nanti musim tahun depan udah mulai ini Sa. Amin. Jalan ya, amin ya. Jalan Ikutin gitu. cara antum Insya ya. Allah, iya 2 bulan 15 kilo insya Allah Jalan, ya. tapi yang dorong yang jalan. Iya. Enggak dong. Aneh didorong gitu. Langsung dong ya. Gitu. Ini kan contoh tawaf. Tawaf. Tawaf 7 putaran, kurang lebih 3,5 kilometer. Kilometer ya. Sa'i itu kurang lebih 3,5 putaran juga. Ya kan 7 kali bolak-balik, kurang lebih sama. 4 kilometer. Iya kan? Hampir 4 kilometer malah Ustaz. itu. Iya kan? Belum lagi kita bolak-balik dari hotel masjid. Itu mending bintang 5 loh. Iya, mending kalau- kalau udah di Kalau Mismalah, siapa? Kalau siapa? Kalau udah Yang di intercon tuh kalau penting dari intercon nih, Enak, komat. kalau Kuba kepleset front. langsung Masjidil Haram. bener gitu. Itu kalau keplesetnya bener. Lah kalau kepleset beneran, kepleset bener sama kepleset beneran, itu beda loh. Iya, Gitu, ya kan? Artinya, artinya memang ibadah haji dan umroh ini adalah ibadah fisik. Fisik. Gitu. Jadi ibadah yang memang kita harus mempersiapkan fisik. Fisik, hati dan akal sesuai Bener dengan lagi, yang Saya tadi kasih bilang. pesan sama Zayanus kalau yang mau umroh bukan hanya manasik, Betul, betul. tapi olahraga juga. Olahraga juga. Jalan pagi karena gak ada Gojek di sana. Kagak ada. Nggak ada ya. Itu Nggak ada. Karim adanya saat Ya, Karim. Lu kira hotel jam-jam kan deket di mata, jauh di Jauh di kaki. kaki. Dekat di mata jadi kaki. Jalan. Butuh jalan juga, Wah, Ustaz. naik lift ini, naik lift. Benar, Jadi yang mau benar. umroh Juli ini ya, mau net travel apapun. Betul, Ya, persiapan fisik. persiapan fisik Itu yang penting. Itu yang Ya, penting. persiapan fisik. Berarti terkait fisik nih Mbak ya. Berarti yang paling optimal untuk bisa ngejalanin umroh ini sebenarnya kan yang diharapkan anak muda justru ya. Iya. Karena fisiknya lagi kuat-kuatnya, lagi prima-primanya. Iya. Tapi kenyataannya kenapa ya banyak kan tuh Orang ternyata orang tua. Iya, saya juga bingung Nah, tuh. karena Itu ada apa kesadaran dari teman-teman yang muda-muda nih, kesadaran untuk berangkat umrohnya itu mereka ngerasa kenapa gua harus umroh sekarang? Ya nanti aja kalau gua tua. Pertanyaannya, orang tua itu udah pernah muda. Oke. Yang muda belum tentu tentu. bakal tua. Itu dia Jay. Gitu. Berarti Bener. itu jadi PR kita ya Loh, sebagai iya dong. insan-insan Berarti travel kan, ya. Iya berarti kan gini, mumpung kita masih muda, mumpung Allah lagi kasih Kesempatan. kekuatan, kesempatan, maka ikhtiarnya harus maksimal. Betul. Gitu, betul. ikhtiarnya dalam semua aspek ya. Ya, Salah satunya ikhtiar finansial kan. Oh iya. Kan gitu Betul, kan. betul. Umroh itu memang perkara untuk yang mampu, Yes. ya kan? Tapi kan mengejar ketika kita mampu ini loh, gitu. Memang ini semua rahasia Allah. Ini kan undangan Allah gitu. Tapi bagaimana kita memampukan diri kita, itu yang menjadi PR. Wah iya. Itu gimana saat itu saat dari Ustadz sendiri anak Gen Z itu cara kita kan teman Kojai kan Gen Z ya temen Kojai Gen Z nah itu cara ngajak mereka biar aware terhadap haji dan umroh di usia muda gimana Ustadz? Pertama sih lewat orang tuanya dulu. Kalau gua. Oke. Karena yang punya duit kan dia. Iya. Tuh. Ya kita bikin program ke anak-anak, programnya enak. Iya. Nggak kayak model orang tua lah ya. Kita bisa ajak dia bukan hanya ke masjid, Betul. tapi juga ya mungkin kita bedain lah ya. Jadi saya pertama lewat orang tuanya dulu karena yang punya duit dia. Ya makanya selanjutnya kita tanamkan di sana. Nih umroh tuh ibadah, umroh itu enak, asik gitu ya. Terus juga ke anak-anak Gen Z ini mereka kan lebih kenal yang namanya luar negeri, Eropa dan lain sebagainya. Nah kita kasih tahu tentang keutamaan umroh, ya bahwa umroh ini adalah bagian daripada suatu yang insya Allah menjadi cita-cita semua orang. Masya Allah. Iya, orang kaya miskin juga banyak ya. Mau miskin kayak apa cita-citanya? Umroh. Ya. Memang agak PR sih, ya. Tapi minimal dari orang tuanya. Benar. Nanti orang tuanya, ayah ke Swiss, enggak umroh. Umroh. Oh. Lama-lama seneng dia. Siap. Ya, malah akhirnya ketemu sama anak-anak bilang gini, ayo kita ke Seru Eropa. ya gitu.
aku nggak mau kalau jalan-jalan kecuali ke Makkah Madinah. Masya Allah. Udah terpaut artinya sama Mekah sama Madinah. Karena tidak ada jaminan ya untuk haji dan umroh mabrur kecuali surga itu kata Allah. Masya Allah. Gitu. Itu penting Nggak, soalnya banget gini, tuh, mesti di bicara tentang mampu ya, kan kita lihat banyak di sekitar kita secara kasat mata, ya, entah itu tukang beca, tukang sayur, ya, yang yang kita mungkin nggak nyangka, tahu-tahu dia nggak jualan 9-10 hari, ya kan? Kita tanya pulang pas ketemu lagi, bang dari mana bang? umroh. Alhamdulillah. Kemarin habis berangkat umroh, Masya Masya Allah. Gitu kan. Iya, Tapi iya, iya. banyak juga ya yang kita lihat kasat mata nih. Ya rumahnya gedong, bertingkat-tingkat, mobilnya parkir sampai menyita Berderet. lahan orang, berderet. Ternyata nggak berangkat umroh. Coba gara-gara apa? Kristen. Dark joke guys. Terlalu sih ini gue. Aku udah nungguin kirain gara-gara nggak berangkat. Iya, Ya iya, bener. Bener nggak? Ya bener. Ada yang rumahnya gedong. Kan kagak boleh masuk Mekah orang Kristen nih bang. Iya, Orang nih. Kristen coba dikata masuk ke dalam Mekah. Kristen, Jai. Orang Kristen kan dia muter ya. Tapi gue ada cerita yang benar. Gimana nih Ya, Ustaz, coba? ini Aneh baru. nungguin. Bapak ya. plot twist dunia. dulu. Ini yang benernya nih. Nih ya, ini yang bener ya. Dulu ada orang berapa tahun yang lalu dia sering ke Eropa suami istri kaya raya. Dan gue lihat dia udah kemana aja. Tahu dari mana? Dari pintu kulkasnya. Banyak hiasan. tempel. Kan banyak hiasan. Betul. Ini itu. Magnet. Magnet tapi nggak ada Makkah Madinah. Ya Udah gue tanya dong, kok nggak ada Makkah Madinah? Ternyata belum pernah sekaya itu. Wah luar biasa dah tuh orang. Akhirnya kita, bahkan suaminya bilang begini, saya Ustadz senang sama Swiss. Dan saya rencana tua pensiun di Swiss, bahkan saya pengen mati di Swiss. Wow. Dia sangat tergila-gila sama Swiss. Akhirnya qadarullah jalan dia umrah. Berangkatlah dia. Pulang saya tanya, gimana mas? Masih mau mati di Swiss? Masih mau tinggal di Swiss? Enggak ada Swiss Pak Ustadz, yang ada Madinah sekarang. Masya Allah. Negara mana sih? Orang kalau pergi ke luar negeri kemanapun, Iya. cuman sebentar ingetnya tuh. Benar Ustaz. Benar. Ya, tapi kalau Mekah Madinah, lo mau ditipu ke sono mau ke sono susah. Betul. Lagi tawaf aja terakhir, anggaplah tawaf wada mau haji gitu ya. Udah doa pengen balik lagi. Lo belum pulang. Iya betul banget. Ya, udah pengen balik lagi. Makanya jangan cuman gedein nisab, Iya. tapi rubah nasib. Masya Allah. Lewat Doa. Iya, Betul. doa. Masya Emang lu berangkat umrah? Apa emang? Iya, Ustaz. Doa Iya, Ustaz. iya. Tapi nih bang, Iya, karena anak kan kembali lagi nih ya, maaf banget mainnya sama anak Gen Z. Karena memang masih seumuran, milenial dan Gen Z itu nempel. Bukan senioritas ya? Bukan. Enggak Ya, dong. ngumpul sama senior gitu. Itu keluhannya Ustaz, kalau anak muda ditanyain tentang umroh ataupun haji, Iya. mereka takut banget katanya kalau lagi di sono itu sebab mereka nakal yang di Indonesia itu akan dibales. Jadi kayak takut kena azab gitu bang. Iya, Pernah denger iya, gak? Iya, pernah denger sih betul. Sampai sono gak bisa ngeliat Ka'bah. Iya lagi. Sampai Dan sono itu gak bisa masalah itu. itu bukan hanya di anak muda. Nah, Banyak. Orang tua juga begitu. aneh gak main sama orang tua Ustaz, maaf. Sampai ada yang hilang sendal. Saya. Sendal hilang mulu Sangkutin ya. kemana-mana. Disangkutin kemana-mana. Iya. Ini pantas hilang sendalnya, lu ganti-ganti mulu bini. Ya disangkutin ke situ. Ada lagi orang Cocokologi begitu, mimisan kan orang ke sono mah mimisan. Wajar. Langsung. Baca. Betul. Lihat dosanya ngalir tuh. Dosanya ngalir. Dosanya ngalir. Itu Padahal orang kita tuh yang sering ngalir begitu. darah. Itu bener apa enggak saat Kalau gitu? ingus gimana kalau ingus yang ngalir? Intinya banyak orang salah nggak dihukum sama Allah. Ya, benar. Iya. Ya, tapi itu bisa jadi istidraj buat dia. Tapi kalau ternyata dihukum, ya terserah Allah. Ya, yang penting pasti itu kebaikan buat dia. Iya. Maka ada bapak-bapak, udah gede badannya, ya dia bilang, Tat, saya nanti di sono diapain ya Tat ya? Lu GR amat lu. Ya, seolah-olah Allah akan ngazab dia gitu. Ini prasangka kayak begini, ini prasangka yang bisa jadi kenyataan. Oke. Zalikum dhannakum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Prasangka yang membuat dia rugi gitu. Karena dia udah berprasangka Iya, duluan sama jatuh Allah. nih gue nih, jatuh. Jatuh beneran. Maka begitu mau ke sono, olahraga udah, manasik udah, tauhid mantap, husnuzon.
Iya. Karena kan Allah bagaimana prasangka hambanya. Bener. Dan sekarang gue suka nanya sama orang yang umrah tuh. Sama haji apalagi lagi di Mina. Emang ente berangkat kenapa? Mereka ya karena saya mampu Pak Ustadz. Banyak yang lebih mampu dari ente gak berangkat. Betul. Sebenarnya ente berangkat tuh karena Allah pengen ngangkat derajat ente. Atau Allah hendak menghapus dosa-dosa ente. Iya. Masya Allah. Selesai. Betul. Jadi kalau yang berangkat ke sana. Mudah-mudahan naik derajat. Amin. Mudah-mudahan ngapusin dosa gitu ya. Betul Ustaz. Ya, tadi Ustadz pernah sempat mention tuh tadi kan, walaupun ditipu sama oknum-oknum, emang sebenarnya di dalam dunia travel tuh ada oknum juga ya? Ya, banyak ya. Contoh yang paling relate sama ayah tuh yang paling terkini tuh apa tuh? Misalkan ketemu apa sih masalahnya? Jadi gini, banyak orang yang mendaftar umroh itu pasti yang pertama karena tergiur harga murah. Murah ya? Ah Oke. itu udah Indonesia banget sih itu. Besok kita Indonesia bikin banget. mahal Bang. Besok Padahal, kita bikin padahal mahal. kan gini, padahal kan kita itu diminta untuk tidak memberikan yang sisa-sisa untuk Allah. Ah iya lagi. Iya lagi. Yang the bestnya mestinya Bener kan? ya. Ya lagi, ya lagi. Maksudnya gini loh, giliran nyari apa ya? Misalnya nyari pakaian, nyari yang terbaik. Nyari kendaraan, nyari yang terbaik. Giliran untuk ibadah, Yang biasa-biasa. Paling aja. murah Bang, mohon mending maaf biasa. minta dulu nih gitu kan. Yang paling murah, iya. Udah itu dia masih komen di Cengkareng. Iya. Nanya travel sebelah. Ah. Di travel Mbak berapa? Oke, karena triggernya itu karena murah. Akhirnya di situ ada kesempatan untuk para oknum ini untuk bikin operandi dia gitu Iya, ya. karena murah tadi. Nah, tapi kita nggak bisa Generalisir. tidak bisa menyamaratakan Yes, ya. betul. Gitu. Karena banyak juga yang murah tapi amanah. Tapi lebih banyak yang murah yang cenderung akhirnya jadi nggak berangkat. Oke. Gitu. Karena kadang-kadang kita juga ngelihat karena kan kita karena kita memang kerjanya di bidang itu, jadi kita juga kita ngeliat nih kalau ada misalnya kita lagi ngeliat nih lewat gitu ya. Kita ngitung-ngitung kok bisa ya dia jual harga segini gitu. Iya, Setelah dihitung kayak nggak masuk akal banget gitu. Jadi ya udahlah biarin aja itu urusan mereka gitu kan. Betul. Gitu. Jadi rata-rata karena memang dari kitanya sendiri yang calon jemaah ini selalu tergiur. Satu itu. Yang kedua, kita sebagai jemaah terkadang tidak ngecek latar belakang dari si travel. Betul. Apalagi sekarang kita ini udah hidup di dunia versi meta dan AI. Itu Udah dia tinggal tuh. nanya, ada ChatGPT, ada Gemini. Betul. Udah tinggal keluarin tuh nama travel umrohnya apa. Keluar deh itu langsung Keluar. biografinya Iya. ya kan. Umroh Kalau bisa. Iya, kalau misalnya nih contoh misalnya bisa umroh gitu, bisa umroh by ayah kembar gitu. Itu kalau di Gemini dan di ChatGPT itu detail semuanya keluar. Masya Allah. Bisa dicoba tuh Jay. Siap, Bisa siap. umroh ya. Nah, Itu pasti keluar tuh detail itu keluar semuanya. semua detailnya Iya, di Gemini atau di Google gitu atau di. Nah, sebelum ada yang sekarang nih kayak ChatGPT atau AI ini kan udah ada yang namanya Google Review. Google Review itu nggak bisa dibohongin. Betul. Kita yang komen, kita yang punya produk gitu, nggak bisa menghapus komentar-komentar jelek. Yes, betul. Yang bisa ngapus komentar jelek itu hanya si komentatornya sendiri. Betul. Gitu. Jadi Google Review menurut saya salah satu tolak ukurnya juga. Ya, Gitu. Kemudian cari tuh kayak misalnya ini travel ini di baliknya siapa sih, misalnya ownernya lah gitu ya, gitu. Owner di balik travel ini siapa sih ya? Mungkin ya mohon maaf ya kalau ini lebih ke apa ya, kalau saya bilang nggak mengeneralisir ya. Tapi kalau saya ngelihatnya gini loh, bisa jadi ya mohon maaf ya orang-orang yang travel owner travel umroh yang mohon maaf sekali lagi ya. Ini disclaimer dulu ya, Ya, gitu. Bisa jadi yang gaya hidupnya terlalu tinggi gitu, itu juga ya mohon maaf ya sekali lagi. Terindikasi gitu ya. Oh, enggak terindikasi sih, lebih ke ya kitanya harus berhati-hati aja. Oke. Gitu, jangan-jangan kita ini justru menghidupi gaya hidupnya dia. Oke. Iya. Gitu. Padahal Masya Allah. Karena yang harusnya udah-udah itu begitu. Karena yang udah rata-rata begitu, Ustaz. Oke. Begitu. Itu sebab-sebabnya tuh. Iya. Mungkin Ustadz sendiri pun punya pengalaman tentang oknum ini sendiri, Tad. Pernah beberapa kali ya. Ya. Salah satunya belum lama ini. Iya. Anda tahu Belum lagi. lama waktu ya kejadian di Madinah gitu Di ya. Madinah, Masya Allah itu. Ya, jadi travel udah bayar, hotel bahkan udah megang kunci, bahkan kamar tuh siang udah ditidurin sama guide-guide tuh. Pas jemput kita di Madinah, kita datang ke hotel udah ada orang di dalamnya. Kita masuk udah ada orang di dalamnya gitu. Iya.
Saya bilang sama jamaah hati-hati kalau masuk kamar lihat ada orang apa enggak. Akhirnya ternyata itu dijual lagi ke orang. Terus ya cerita-cerita yang lain ya dengar-dengar saja. Tapi alhamdulillah sebenarnya ketika kita memang dapat kayak begitu ya bukan hanya pelajaran. Tapi kembali lagi. Betul. Ngapusin dosa. Masya Allah. Ya makanya apalagi kejadiannya di Madinah. Iya. Siapa yang sabar di Madinah kan dapat syafaat. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya ketika kita di Madinah itu suka ada cobaan-cobaan aja. Seperti cobaan angin, cuaca yang begitu dingin. Betul. Panasnya Kemudian juga. mungkin ya orang-orangnya sih baik-baik. Cuman tadi ya ada kadang yang penipuan kemarin terjadi di Madinah. Betul. Ya, makanya ketika kita dapat ujian begitu, ya mudah-mudahan ma yazalul bala bil mu'minin wal mu'minat fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallahu ma'al ya. Cobaan itu akan selalu datang pada badan, sakit, pada harta. Iya. Ya, harta kita mungkin ya harusnya dapat fasilitas ini jadi itu kan hancur tuh fasilitas jadinya. Iya. Ini dipisah-pisah jamaah dia. Ya kalau di situ sebenarnya kelihatan siapa manusia sebenarnya dia. Iya, betul. Sabar apa enggak ya Ustaz? Ada yang marah, ada yang sabar, ya itu juga ujian ya. Tapi bukan berarti ini jadi sebuah cara travel kan kadang-kadang dikit-dikit sabar. Ini ujian. Qadarullah. Qadarullah. Tapi Senjata dia banget tuh tidak qadarullah. mengusahakan yang terbaik Betul, gitu. betul. Memang dia punya niat jelek gitu. Iya, iya. Nah, jadi intinya siapa yang kena musibah pada badan, harta, kemudian anak. Mungkin anaknya agak nakal ya. Yap. Maka nanti dia datang ke hadapan Allah hatta yalqallahu alaihi maka dia nggak ada dosa lagi. Masya Allah. Ya. Kita cuma bisa bilang begitu sih ya kalau sama orang yang kena tipu gitu ya. Iya. Tapi ya kembali lagi kepada personal kan itu. Betul. Cuman gue suka bilang ya udah urusan di sini kita coba selesaikan. Betul. Masalah komplain, masalah hukum nanti aja pulang. Iya. Ya biar nggak bercampur aduk tuh. Betul, betul. Karena akhirnya ibadah jadi kacau biasa kayak gitu. Betul. Tapi ngomong-ngomong tadi Bang, soal Ustadz bahas tentang ada pelaku atau penggiat umroh. Sekarang ini lagi rame banget Ustadz di Instagram. Mungkin Ustadz juga sama Ayah udah lihat ada oknum, dia tuh pengurus haji, Iya. berangkatin jamaah dari sini, visanya juga nggak tahu visa apa, dan akhirnya jamaahnya nggak bisa masuk ke kota Mekah, Arafah dan lain sebagainya, dibawa ke Madinah. Diiming-imingin Ustadz sama dia, di adem-ademin. Bapak dan Ibu sudah mendapat pahala haji yang mabrur walaupun Bapak dan Ibu tidak sampai Arafah. Itu gimana Sat? Apa benar? Orang yang udah niat haji dari sini tapi nggak ngelaksanain Arafah dapat ibadah haji Sat? Intinya dia dapat pahala niat. Iya. Tapi ya tidak bisa disebut dengan menggugurkan kewajiban haji. Kayak lu sholat syuruk, Sat. ya kan? Dari subuh dapat pahala haji. Terus lu nggak haji Jay? Ben gue sholat syuruk tiap hari gitu. Ya. Apa itu begitu? Iya udah haji Iya. baik. Jadi itu bedain antara al-jaza dengan al-idza. Jadi intinya haji itu ya ada syaratnya. Tapi yang pertanyaannya gini, bagaimana orang yang pakai visa non haji ya, yang resmi ya, tapi dia pakai mungkin visa amil, visa ziarah atau visa bisnis kalau dia pergi haji. Padahal kan Saudi udah netepin harus visa haji. resmi. Iya. Malah yang kaget gini ada, dia nih berangkat nggak tahu visanya apa. Ini tahun 2023 kalau nggak salah. Tahun 2000 saya lupa. Saya dengar kabar dia datang ke Mekah mau haji nih. Iya. Tapi dilihat visanya bukan visa haji. Visa apa itu? Visanya visa ziarah. Masya Allah. Dia batalin untuk haji. Padahal udah sampai sana dia. Mungkin saat itu nggak seketat sekarang. Bisa aja dia masuk-masuk dong. Bisa. Ya tapi dia nggak. Masya Allah. Sayang dia merasa ini nggak Takut menzolimi yang lain. Menzolimi orang Betul, lain betul. gitu ya. Makanya kejadian-kejadian itu ketika ada orang, maaf ya, memang besar pahalanya. Kita nggak pungkiri. Contoh gini, siapa ini ada riwayat, barang siapa yang berangkat umroh, lalu mati tengah jalan, dia dapat pahala umroh sampai hari kiamat. Betul. Siapa yang berangkat haji, mati tengah jalan, dia dapat pahala haji sampai hari kiamat. Nah sekarang kalau ada orang berangkat haji dengan ilegal, ya, kemudian sampai sana, sampai Madinah, bahkan di Jeddah kata wukufnya ya, bukan di Arafah. Lalu kita sudah haji, belum, tapi pahalanya, niatnya dapat. Pahala niat. Tapi dia harus tetap berangkat haji. Karena kan nggak dapat rukunnya, nggak dapat wajibnya, ya apalagi sunnahnya. Iya. Ya, makanya kalau nanti, ya mudah-mudahan sih sistem makin bagus ya. Amin. Makin bagus, tahun 2025 ini mungkin lagi percobaan, mudah-mudahan besok tahun depan
lebih baik lagi ya. Amin. Oke, berarti ya kan gini ya. Berarti itu menunjukkan saking urgennya ibadah haji dan umroh ini. Sampai-sampai orang rela melakukan apa aja gitu ya. Nah, ada pertanyaan tuh yang menggelitik aneh tuh. Kalau gitu gimana kalau misalkan orang haji dan umroh itu dengan cara dia hutang? Itu pernah gak kejadian di kasus antum? Bilang ke ayah gitu, "Yah, saya mau umroh, utang dulu deh, utang." Nah, gitu. itu gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang utang dulu mungkin belum pernah ada. Tapi biasanya kalau udah mulai tanya-tanya, udah ada niatan, terus kemudian dia nanya gitu, "Mas boleh nggak kalau misalnya kami berumroh tapi dari hasil pinjaman gitu." Oke. Kita dari sisi bisnis ngelihatnya pasti ini pemasukan gitu. Betul. Tapi kalau saya pribadi, saya pasti akan kita membiasakan tim kita satu frame semuanya dalam memberikan edukasi kepada calon jemaah. Kalau hal-hal seperti ini, kami cuma menyampaikan seperti ini, Allah itu maha baik. Maka Allah hanya menerima dari yang baik-baik saja. Masya Allah. Gitu. Artinya kalau sampai harus memaksakan diri berangkat umroh dari hasil berhutang, maka lebih baik jangan. Urungkan niatnya, ya, maksimalkan ikhtiarnya sampai tidak harus berhutang. Karena jangan sampai ya ibadah karena berhutang, terus kemudian pulang dari ibadah umroh ya setengah mati hanya untuk apa? Untuk bayar hutang. Utang aja. Oke. Gitu. Artinya ya mohon maaf gitu. Sekali lagi ya saya kembalikan gitu. Apalagi kalau seandainya mohon maaf ya, kalau seandainya hutangnya sudah ada unsur dari riba. Wah, bahaya. Ini jauh lebih berbahaya lagi. Ya karena hutang itu kan ada dua ya. Ya, Hutang dia anggaplah non riba. Ya. Itu tetap nggak boleh. tetap hutang. Ya tetap nggak boleh umroh haji dengan dana Nggak boleh, berhutang. Walaupun dia Oke. tanpa riba. Maksudnya riba itu minjem. Minjem tapi personal. Mungkin kata yang ngutangin udah lu nggak usah nih gue pinjemin. Balikin segitu juga. Iya. Tetap nggak boleh. Atau dana talangan deh. Iya. Yang marak kan? Talangan ya. Apalagi Itu sering denger sih dana begitu tuh. hutangnya yang ada riba. Ya tentu jauh lebih nggak boleh. Lebih nggak boleh lagi ya. Ayah ngomong talangan-talangan tadi tuh. Ya Aneh. karena kan tergelitik karena ada, nih. Iya, karena kan ada beberapa yang saya lihat nih. Dia menyiapkan dana talangan. Misalnya. Contoh misalnya umrohnya harganya 25 juta. Gitu. Dia udah ini nih DP-nya sekian, angsuran pertama sekian, kedua sekian dan lain sebagainya. Sampai misalnya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Tapi setelah ditotalkan, ya mohon maaf ya, setelah ditotalkan akhirnya jadi 35 juta. Oke. Jadi 40 juta gitu. Ada keuntungan Dan kelebihan di sebab sana. itu pula jadi antrian. Talangannya Betul jadi kan? antrian. Ya, Talangan haji nih. karena ditalang-talang, Iya. akhirnya antrian Menumpuk. terlalu. Benar-benar. Betul. Dan Soalnya itu kalau masuk ke itu- dalam daftar reguler itu sendiri ya Sat ya. Oke, itu masalah tuh Jai. Ya karena aneh mau daftar haji reguler gitu Sat ya. Walaupun kita berdua belum haji Bang. Iya. Bapak ini ternyata Haji Erwin. Kita dari Haji tadi Erwin. belum sebut nama itu. Dan ini Hormat siap Haji Ustadz Agus. Haji Agus. Anta mana belum? Lama haji. Nabi Amin. ada Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada Haji Abu riwayatnya. Bakar nggak ada. Nggak ada, Sat? Jangan sampai lu pulang haji dipanggil Jai. Nggak mau lah. Kagak nengok. Oh enggak lah. Apalagi kalau udah 2 kali. Sorry, panggilnya jangan Jikojai, tapi Jijikojai. Jiji dong. Jijai. Jiji dong. Pak kabar yang pulang umroh. Iya. Terus dipanggil Bapak umroh. Juga gitu. Tapi kan ini Sat, di kita kan kalau dipanggil haji kan emang nandain kita udah pulang haji. Maksud aneh kalau pulang haji Abang Dani ntar pulang membawa program host Inside Outside bersama Haji Dani ya. dan Haji Kojai. Nggak boleh gitu Sat. Jangan lah. Gimana? Kenapa Sat? Gua dulu ada lagi bikin skripsi. Waktu itu S1 ya sebelum SS selanjutnya. Ya. Terus kemudian gue nuliskan di situ nama dosennya Haji Mansur. Oke. Terus gue berharap kan dia tanda tangan dong. Ternyata dia coret hajinya. Dia bilang ini jadi kata-kata sampai hari ini gue inget. Jangan pernah tulis nama saya depannya haji. Iya. Karena haji bukan urusan saya sama kamu. Betul. Ini urusan saya sama Allah. Betul. Masya Allah. Ya, jadi Anda kalau nanti berangkat haji jangan berharap dipanggil haji. Betul. Ya. Setuju. Anda jalankan saja perintah Allah kalau sudah sanggup. Mudah-mudahan
yang penting tuh bukan haji, gelar haji, tapi mabrur itu yang penting. Mabrur yang penting. Dan tanda mabrur kan cuma 2. It'amut ta'amuti bil kalam. Orang yang suka sedekah, kasih makan dan berkata-kata baik. Masya Allah. Ya, sekarang dia haji, dia pakai ngomongnya jorok baik gitu loh. Ya diragukan. Terus pulang haji jadi pelit. Oke. Ya ingat ya tanda haji itu 2 pulang dari sana tuh. Setelah rukun wajib dijalankan yang sunnah jalanan, pulang 2 jalankan. It'amut ta'am, suka ngasih makan, dia sajin sedekah. Yang mungkin nggak boleh orang pulang haji jadi tambah pelit. Yang kedua bil kalam, katanya baik. Habis ini Yani pengen traktir makan mie Aceh nih. Iya, walaupun belum haji nih. Belum haji, Iya, mudah-mudahan belajar. haji, Jai, mudah-mudahan Iyalah. haji. Tapi kalau saya tuh ada kebiasaan manggil teman-teman Ji Iya. itu sebenarnya bukan untuk pemberian gelar. Iya, Lebih iya. ke karena doa. Amin. Gitu. mudah-mudahan. Jadi misalnya nih kalimat bro itu biasanya aneh ganti tuh pakai Ji gitu. Oke. Walaupun saya nggak perlu melihat dia udah haji apa belum. Betul. Karena bagi saya mendoakan dia supaya bisa berangkat haji walaupun dia sudah Haji. maka kita doakan dia supaya berangkat haji lagi kan. Betul. Dengan panggilan yang baik haji Dengan tadi panggilan ya. ya Ji, apa kabar Ji, apa segala macam kayak Siap, gitu. Ji Kojai. Panggilan ayah mah beda lagi. Apa tuh? Ji-nya. Karena beliau ini nggak ngalamin haji reguler, furoda dan sebagainya. Diundang langsung. Waduh, Sama luar kerajaan biasa, Saudi. Kemarin. Udah berapa tahun yang lalu? 2016 dah. 2016 kok bisa ayah Bisa gimana tuh? diundang gitu. Gimana Saya lihat cerita- di gimana Instagram aja ceritanya? ya. Oh ayah hajinya diundang gitu. Masya Allah. Ya, Gimana tuh ya? Alhamdulillah semua atas izin Allah semua yang mudahkan. Insyaallah. Jadi Alhamdulillah. 2000 saya alhamdulillah waktu itu haji 2016 Ustadz. Saya haji berempat, saya, istri saya, sama 2 anak saya kembar, Al-Ghazali dan Al-Khalifi. Dan semua haji ini digratiskan. Masya Allah. Wasilahnya adalah hafalan Al-Qur'annya anak-anak saya. Masya Gitu. Jadi kita diundang berangkat haji itu ya karena anak kita ngafal Quran gitu. Ya udah ini diundang haji. Iya. Kelebihan dari Allah untuk Itu kan mereka berempat. merubah Ya. nasib. Nasib, Iya, ya, betul. Dengan cara anak yuk ngapalin Quran. Banyak cerita-cerita orang berangkat Banyak, haji tanpa banyak. Betul, duit. betul. Jadi nggak Ya. selalu tentang nasab sebenarnya. Bukan Betul. nisab. Nisab ya. Nisab. Iya, nasab mah apa ya? Ya, bukan selalu tentang nisab, tapi bagaimana terus berdoa. Saya dulu berangkat haji pertama kali tahun 2000 reguler. 2000 saya masih SD. Diberangkatin sama orang tua cuman tujuannya satu supaya lu bener gitu loh. Iya. Ya, udah si Agus berangkatin biar bener dia gitu. Tapi ya namanya mental belum siap. Ya ini jalanin dengan mungkin ya salah dan praktek yang salah dan lain sebagainya. Kemudian kan setelah Dengan persiapan yang seadanya ya Ustadz. Seadanya ya bayangin jauh reguler 40 hari. Iya. Bujangan lagi gitu loh, masih jomblo gitu loh. Ya, jomblo berangkat haji tapi mental juga belum siap. Tapi orang tua berharap ini jadi doa buat dia. Iya. Oh Masya Allah. Ya Masya Allah ya. Walaupun haji saya banyak salahnya. Kemudian setelah pulang haji. Ya Allah kasih saya hidayah. Dan saya sadar banyak banget haji. Praktek-praktek haji saya yang salah. Iya. Dan saya berdoa. Ya Allah aku ingin jadi pembimbing haji. Masya Saya Allah. ingin supaya jamaah haji itu benar gak kayak saya dulu. Masya Allah. Mustajab bro. Allahu Akbar. Mustajab. Ya makanya jangan pernah berhenti berdoa untuk minta kepada Allah berangkat haji dan umrah. Apalagi itu malam Lailatul Qadar. Wah itu setuju. Karena kata Imam Al-Qurtubi ketika dia menafsirkan tafsir surat Al-Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu siapa yang berangkat haji ditentukan malam itu. Wah Masya Allah. Allah. Makanya gue kalau malam Lailatul Qadar, wah doa salah satunya Paling kencang ya Ustadz. dan itu pernah terjadi sama Makin gue. kencang Masya Allah. Ya Allah berangkatkan saya walaupun saya sudah terlambat. Masya Ustadznya ditolak, yang udah berangkat duluan ditolak. Berarti dia harus cari pengganti dong. Iya. Sayalah dipanggil. Nah, itulah cara Allah memanggil. Cara Allah memanggil. Lewat doa Bang Haji Bang. Doa ternyata jadi. Masya Allah. Iya. Tadi Bang, udah haji segala macem. Nah tuh kan ada yang keberangkatannya kan tadi kita bahas. Ternyata cuma diiming-imingin bahwa ibadahnya udah mabrur. Udah mabrur. Nah tuh gimana dari ayah maupun dari Ustadz jelaskan ke kami nih yang awam tentang tips memilih. Nah benar Nah, gak ini Bang? dia, betul. Memilih apa tuh Bang? Memilih travel yang ternyata nggak ada unsur bodong-bodongnya, gitu. Atau terhindar dari scam lah gitu bahasanya. Travel bang, kalau waffle kan Makanan lagi Iya, ini kan travel. lagi
hidup sehat, nggak kenal gitu-gituan. Kalori. Travel bukan yang buat burger tuh ya, bukan ya? Enggak. Ya. Apa Sat? Bantu Sat. Waffle buat burger. Gua udah deh. waffle lo, gua Oh, ketapel, gue ketapel lo. Gimana ya? Aduh, udah jokes bapak-bapak nih. Apa tadi? Gimana caranya supaya kita nih yang calon-calon jemaah umroh haji itu terhindar dari yang namanya scam gitu. Tadi Ya. kan awal udah 2 tuh scam, udah dikasih Ya. spill tuh kan. Sosial media lah Sosial bahasanya. media. Saya tuh udah berapa kali Ustadz diiming-imingi oleh teman-teman yang punya akses gitu, furoda lah gitu kira-kira. Tapi saya tuh nggak pernah mau gitu. Dan kejadian lah tahun ini, Masya Allah, ya kan? luar Yang biasa. furoda itu Gak ada yang berang. nggak ada yang berangkat. Nah ini menjadi pemantap saya untuk kalaupun saya nanti mengurus haji, saya hanya akan mengambil jalur resmi gitu. Reguler. Entah itu reguler, ONH plus. ONH plus atau haji khusus. Udah gitu Haji aja. khusus, oke. Yes. Gitu. Jadi kalau ditanya mau seperti apa supaya terhindar gitu. Kalau saya sudah insya Allah minta sama Allah dimampukan berangkat hajinya ya lewat jalur resmi. Masya Allah. Udah gitu aja. Furoda pun bukannya secara ini resmi ya, secara Resmi. regulasi. Cuman kan kita nggak tahu toh buktinya. Nggak jalan. terjadi juga yang Kan terjadi. buktinya seperti itu. Iya. Gitu loh. Jadi kalau saya bilang sudahlah yang pasti-pasti aja Oke. lewat jalur resmi. Udah kalau saya sih itu dulu aja gitu. Nah nanti terkait masalah ya tapi kan kalau jalur resmi, kalau jalurnya ONH plus atau misalnya haji khusus tadi pasti biayanya mahal kan? Ya sudah pasti. Gitu. betul. Ya namanya ada rasa pasti ada harga kan? harga. Kan gitu kira-kira. Ya So. minta karena balik lagi ujung-ujungnya kan minta sama Allah lewat doa. Betul. Gitu. Gimana kita, ya mohon maaf ya, gimana kita mau menjadi hambanya yang diprioritaskan sama Allah kalau kita sendiri tidak memprioritaskan Allah. Bener nggak? Itu kaidah Artinya banget kita berdoa sama Allah di waktu-waktu yang lazim. Sama seperti hamba-hambanya yang lain. Yes. Gitu. Supaya kita menjadi tanda kutip ya, mencari perhatian, cari muka lah sama Allah gitu Cara kira-kira. sama Allah, iya Ya. benar-benar. Carilah waktu-waktu yang dimana orang sedang terlena dengan dunianya dia. Entah itu dengan tidurnya dia, entah itu Oke. dengan kesibukannya dia. Berarti kan ada 2 waktu nih. Iya, yes. Ada waktu tahajud, ya kan di saat orang lain sedang tidur, terlena dengan tidurnya, kita justru bangun. Yang kedua waktu duha. Ya kan? Di saat orang lain sibuk dengan dunianya, kita malah kembali kepada Allah. Masya Allah. Itu kira-kira. saya. Tampar kita. Kan emang tujuannya ke situ. Iya. Terlalu banget, terlalu apa? Ekot banget, dramatis gitu. Boleh langsung. Gitu kira-kira. Iya. Kalau dari Ustadz gimana tuh Ustadz? Ya Allah. Jadi gini, kalau mau daftar haji atau umroh, yang pertama memang karena furoda ini, sebenarnya furoda dulu aman-aman aja. Aman. Kemudian sekarang, dan memang travel juga kadang-kadang ngakalin. Ngakalin gini loh, lu berangkat, lu bayar. Tapi kalau nggak berangkat, uang Nggak kembali jadi, 100%. Ya antara dua sebenarnya, travel yang rugi. Atau ya, jemaah yang rugi. Atau jemaah yang rugi kan gitu ya. Makanya untuk saat sekarang ya, mendingan cari yang aman-aman aja. Iya. Yang Karena aman-aman tuh apa tadi? Ya jalur resmi gitu. Itu lebih nenangin hati. Karena Betul. saya pernah ditawarin berangkat 40 orang. Semua udah siap-siap. iya, Ustaz. Besok yang dari luar kota udah siap berangkat. Kemudian la haula wala quwata illa billah. 40 orang itu nggak keluar visanya. Kenapa? Ya karena jalurnya jalur furoda. Makanya jalur furoda ini kayak gambling ya. Iya. Ya bisa keluar bisa enggak Iya, ya. betul, Nah, betul. Makanya ya orang yang ikut furoda ya siap-siap lah. Siap-siap mungkin rugi. Menerima Ya takdir bisa gitu. jadi juga berangkat ya. Iya, Kalau iya. memang sih kalau sekarang sih enggak. Tapi enggak tahu tahun besok. Tapi supaya aman lu mendingan ya daftar dan resmi. Terus gini, kalau ternyata panjang banget reguler, gue dapatnya 2070. 94 tahun. Ustadz. Iya, sekarang. sekian puluh tahun. Terus 94 tahun. apa kalau lewat plus gue dapatnya 7-5 tahun. Ya haji itu bukan masalah kemampuan saja, tapi kesabaran. Oh Masya. Iya. Makanya gue pernah nanya sama anak di Madinah waktu di Muzdalifah, berapa lama kamu nungguin haji?
ternyata dia 5 tahun nungguin haji. Itu orang Madinah loh. Iya. Ya. Madinah. Jadi dan mudah-mudahan aja karena lu daftar haji 5 tahun ya mudah-mudahan Allah tambahin lagi umur lu. Betul. Gitu loh. Amin, amin. Itu yang pertama. Yang kedua lewat jalur resmi. Kedua, kalau lu sebenarnya yang paling bagus tuh belajar dulu. Belajar. Jadi lu mencari mukanya begitu. Iya, iya. Bukan hanya dengan doa tapi lu memperdalam tentang haji. Betul. Memperdalam bagaimana haji yang sesuai sunnah dan lain sebagainya. Setelah itu baru lu daftar. Iya. Kebanyakan orang daftar ngikut-ngikut aja kan. Ikut temen. Iya. Ya kemudian ya asal murah gitu. Padahal tidak sesuai ibadahnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau lu malas lu lihat ustadznya. Itu nomor 3 tuh. Lihat ustadznya. Baru tuh setelah belajar cari travel. Ini sunnah atau tidak, ini hajinya gimana. Ya tesnya sih gampang. Mikotnya kalau ke Mekah di Jeddah kan, kayak gitu loh. Ya kan ketahuan itu. Ayah seneng banget. Ngetesnya kan Iya. tesnya. Mikot Ayah seneng banget. Iya. Mikotnya di atas pesawat. Oke. Di atas pesawat juga masih salah Ustadz. Karena ada potensi jatuh. Kalau di dalam pesawat itu baru benar. Oh iya bener. Itu aneh sepakat yang barusan itu. Jadi besok-besok manasik di Gimana coba? Di atas pesawat coba Ustaz. Di atas motor coba, di atas motor. Iya, bisa susah. di atas Di atas pesawat motor aja Tom susah. Cruise. Berarti di dalam, yang paling Sat. kenceng cuma 100 km per jam. Gimana di atas pesawat? Bener Sat. Iya. Ini Betul, gitu. dah. Terus tanya lagi, tanggal 8 kita nggak ke Mina kan gitu loh. Yang bagus kan ke Mina. Betul. Iya. Terus di Musdalifah kita sampai tengah malam kan? Oh enggak, sampai subuh. Alhamdulillah bagus. Tuh. Terus hajinya sampai tanggal 13 Zulhijjah kan? Oh iya, enggak kita sampai 12. Ya berarti kurang sesuai sunnah gitu. Jadi memang ada caranya. Jadi makanya bagus kita sebelum berangkat haji itu walaupun lu belum tahu haji kapan tuh ya. Iya. Pokoknya lu belajar, oh ini haji yang sesuai sunnah. Ya, udah baru lu nyari travel. Kebanyakan orang nyari travel tuh baru belajar. Kemudian malas, aduh saya nggak bisa Ustadz. Nah lihat ustadznya. Ustadznya ini dikenal nggak dengan tauhid yang bagus. Ya kan? Kemudian baru lihat hotelnya. Iya. Baru Fasilitas. terakhir lihat harganya. Iya. Sama ibu-ibu dibalik. Harganya dulu. Harganya dulu. Baru nanya yang tadi. Ya, hotelnya di mana? Ustadznya bodoh amat siapa? Iya, Nah ini yang enggak. Yang akhirnya banyak orang berangkat haji bisa 2-3 kali bahkan 4 kali karena ngulangin. Masya Allah. Kok Bapak haji keberapa ini ketiga? Duh saya salah. Ini salah nah. Ini lebih baik sekali haji sekali berangkat. Ya sekali bener. Sekali benar. Tadi dan umroh. Ya apalagi umroh pertama kali. Mudah-mudahan makbul kan gitu. Betul. Kerinduannya orang yang sudah pernah berangkat umroh ya Ustaz, ya Allah rindu banget deh. Beda. Rindunya orang yang sudah pernah berangkat umroh, yang sudah pernah ke Nabawi, sudah pernah ke Mekah, sama rindunya orang yang belum pernah berangkat. Itu beda banget. Gitu. Rindunya kita yang sudah pernah berangkat itu memang berbeda. Betul Gitu. banget. Karena dulu Dream saya tuh come true setiap ini doanya gitu. Doanya ya Allah, jangan kau wafatkan hamba kalau mata ini belum pernah melihat Baitullah. Gitu. Dan terus undang hamba untuk terus bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Gitu. Alhamdulillah atas izin Allah resign terus kemudian sempat jadi pengangguran sekian tahun ya. Allah perjalankan gitu. Bisa berkhidmat untuk melayani tamu-tamu Allah. Masya Allah. Oke, Jai, ya mungkin Panjang banget itu- kita udah betul. cerita dan Ternyata sebagainya. cerita tentang haji dan umroh ini ternyata banyak sekali faedahnya. Betul. Ya, Di- sisi-sisi yang di- bisa kita gali ya. Di sekarang ini tinggal kita ada nih sedikit tambahan dari Ustadz. Closing statement mungkin Iya ya. dong pasti. Masya Karena Allah. biasa gitu ya. Biasa orang baru episode kedua. Ya pokoknya biasanya gitu. Maksudnya harus ada insight. Iya itu Kita maksudnya. program Betul kita dong. inside outside. Betul Harus dong. ada insight. Dari Bapak kita bersama. Oke, Ustadz mungkin ada closing statement seperti apa Ustadz? Saya hanya menutup dengan sabda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Man aradal hajja falyata'ajjal. Yang pengen berangkat haji buruan. Fa innahu qad yamridul marid. Sebelum datangnya di mana dia rasa sakit. Ya mau haji lagi sehat nggak berangkat. Betul. Rasa sakit di jalan. Ini di sana nyusahin orang. Iya. Watadilud dhallah. Buruan yang berangkat haji sebelum datang kendaraannya hilang. Kendaraannya onta. Iya. Tiba-tiba ontanya hilang. Dulu ontanya lagi nggak ngapa-ngapain lo nggak jalin haji. Dengan kata lain kalau sekarang mungkin tadi susah. Betul. Susahnya apa? Susahnya keberangkatan. Watadilud dhallah.
Jadi mungkin sekarang pesawat sulit, kesempatan sulit. Iya. Yang terakhir, waktu aridul hajah, kebutuhan yang mendesak. Lagi nyantai lo nggak berangkat. Begitu berangkat, begitu sibuk, banyak urusan lo berangkat. Iya. Ya, jadi yang mau berangkat haji buruan, yang mau berangkat umroh buruan. Nggak usah cengeng, nggak usah mikirin musim. Kadang-kadang orang mau umroh nungguin musim dingin. Dingin, iya. Ya, terus malaikatnya datang musim panas, bro. Ya Allah. Maksudnya nyawanya melayang musim panas. betul. Kayak orang sedekah pengennya dia dicabut nyawanya. Rebo. Kemis, rebo lagi. Jadi jangan cengeng, berangkat umroh tuh ada kemauan, ada kemampuan. Ya. Bismillah. Berangkat. Sebelum datang di mana sakit, sebelum datang kendaraanmu hilang atau fasilitas yang udah nggak ada, kesempatan yang nggak punya lagi, satu lagi kebutuhan mendesak. Ya. Pengen berangkat haji, anak lahiran. Ya. Pengen berangkat umroh, ternyata orang tua sakit. Ya. Malah satu hadis yang luar biasa yang disahihkan oleh Syekh Albani, sesungguhnya ini hadis qudsi sebenarnya, ya. Sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya. Kemudian aku luaskan rizkinya. Sehat badan, punya rizki lagi. Tapi berlalu masa 5 tahun. Dan dia tidak menghadiri undanganku. Alias kata ulama naik haji atau umrah. Udah 5 tahun, sehat badan, punya rizki lagi. Nggak datang ke Mekah atau ke Madinah. Ya, untuk haji dan umrah. Maka kata Nabi SAW, maka sungguh dia orang yang benar-benar terhalang. Alias terhalang dari kebaikan. Ya. Hadis riwayatkan oleh Ibnu Hibban. Makanya harus punya niat berangkat haji, berangkat umrah. Cara yang gimana tuh subhan Allah? Ngumpulin nisab dan perbaiki nasib dengan cara doa. Terus berdoa, diselipkan doa-doa itu. Masalah jalannya itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Masya Ya. Allahumma barik, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Ya Jai, Siap. kita udah sampai di akhir segmen kita. Betul. Ya, kita terima kasih kepada Ayah Kembar sebagai narsum kita. Masya Allah. Dan Ustadz sebagai ahli kita ya. Iya, betul. Mudah-mudahan antum semua dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada netizen terima kasih sudah menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen Betul. dan share ya supaya kebaikan kita itu juga diterima dan dirasakan oleh teman-teman yang lain. Buat teman-teman juga yang resah tadi nih jawabannya mungkin kurang lengkap buat teman-teman ya, apalagi terutama yang Gen Z ya. Karena kita marketnya Gen Z sesuai dengan Kojai banget ya. Itu bisa langsung komen aja tuh. Karena dari komen nanti kita akan kumpulkan komen-komen teman-teman dan bakal insya Allah kita ada tanya jawab di situ Bang. Siap. Di mana? Nanti diundang lagi. Di Iya dong, Boleh, insya boleh, Allah. boleh. Iya. Nah, kita bahasan yang keduanya nanti apa nih kira-kira nih? Iya tentang itu. Ah, Nah, karena harus dirahasiakan. jangan limit, Iya, jangan iya. limit yang tadi. Emang tadi bahas apa ya? Tadi bahas Dibuka apa ya? aja semua. Kita lagi nggak Tahu. tahu. Editornya emang sengaja nih. Iya, kita doang yang tahu nih. Episode berikutnya tetap nonton ya. Tonton lagi. Masya Allah. Sampai jumpa Barakallahu lagi, ketemu lagi kita di episode berikutnya. Amin, insya Allah. Tetap di Inside Outside. Outside. Never stop learning, Never stop doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.